Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nurmufida. Di sini saya akan melakukan presentasi bertemakan high pressure pada jus jeruk. Jadi, pengertian high pressure itu pemrosesan tekanan tinggi HPP yang telah muncul sebagai alat manufaktur makanan yang layak secara komersial, yang memenuhi permintaan konsumen untuk makanan yang diproses secara ringan, nyaman, rasa segar dengan tidak adanya pengawetan. Perlakuan tekanan dengan atau tanpa panas menonaktifkan bakteri patogen dan pembusuk ragi, jamur, virus, dan spora yang memperpanjang umur simpan. Dapat diperpanjang secara luar biasa melalui penerapan tekanan hidrostatis tinggi, mirip dengan perawatan termal. Pemrosesan bertekanan tinggi atau HPP menonaktifkan sebagian besar isoenzim pektin metil esterase atau PME yang bertanggung jawab untuk degradasi pektin dan hilangnya awan berikutnya dalam jus jeruk. Sebagai teknologi pemrosesan termal, HPP menghasilkan kerugian kualitas produk yang minimal sehingga mempertahankan rasa segar. Selain itu, tekanan tinggi juga menghilangkan atau mengurangi pembusuk mikroflora, jamur, dan bakteri asam laktat yang umumnya ditemukan dalam jus jeruk. Bahan dan metodenya. Jadi persiapan sampel jus jeruk dan pulp yang diperas segar itu diproduksi di pabrik pengolahan jeruk di Florida, dibekukan dengan cepat dan dikirim semalam ke Columbus, Ohio. Jus jeruk dan pulp itu disimpan pada suhu 25 Celcius sampai digunakan. Pulp yang dicairkan digiling di Fitz mill untuk mengurangi ukuran partikel. Pemrosesan tekanan tinggi. Perlakuan tekanan itu dicapai dengan menggunakan proses ABB. Cairan tekanan adalah campuran dari satu bagian air suling dan satu bagian mengandung turunan glikol dan digunakan karena sifat antikorosifnya. Nah, tekanan flow ID dan sampel dalam kantong atau botol didinginkan sebelum dan tekanan dimulai pada suhu yang ditentukan untuk mengkompensasi peningkatan pemanasan adiabatik selama tekanan naik. Suhu proses yang konstan dicapai dengan mengatur suhu ruang tekanan berjaket air ke yang diinginkan. Nah, proses temperatur yang dilaporkan itu adalah temperatur proses aktual selama waktu penahanan pada level pressure yang dilaporkan. Nah, tekanan, suhu produk, dan suhu jaket air itu dipantau dan dicatat dalam interval 3 detik menggunakan micrologger 21 kali. pH dijaga menggunakan sistem tritasi, terus dengan penambahan 0,05 NaOH dari buret otomatis. Campuran reaksi terdiri dari 10 ml jus dan 40 ml larutan substrat yang mengandung 10 gram atau liter of pektin dan 0,1 m NaCl. Tingkat konsumsi NaOH dari waktu ke waktu linear dan proporsional dengan aktivitas PME. Diekspresikan sebagai mikroekivalen atau MEP per menit dan jus per mili. Setiap sampel dianalisis dalam rangka 2. Lalu waktu operasi analisis berkisaran dari 5 menit hingga 30 menit. Jadi tergantung pada tingkat aktivitas PME-nya. Asam askorbat. Konsentrasi asam askorbat itu dianalisis dengan metode titrimetrik menggunakan 2,6 dikloroindofenol. Sampel dari 50 ml jus
itu diekstraksi dengan volume yang sama dari larutan asam asetat, asam metafosfat, dan disaring. Aliquot dari 5 ml filtrat digunakan untuk penentuan kuantitatif asam akrobat. Desain studi umur simpan. Untuk studi umur simpan jus jeruk dengan tambahan heat pasteurized pulp itu 85 gram per kilogram jusnya. Dalam filter PET diproses pada 800 mPa dengan waktu tahan 1 menit pada suhu 25 Celcius. Sampel disimpan pada 4 tingkat suhu, yaitu 4, 15, 26, dan 37 Celcius. Sampel yang disimpan pada suhu 26 dan 37 Celcius itu dianalisis pada waktu 0 dan setiap minggu selama total 7 minggu. Sampel itu disimpan pada suhu 4 dan 15 Celcius pada waktu 0 dan setiap 2 minggu dengan total 14 minggu itu. Jus yang tidak diolah yang disimpan pada suhu 4 Celcius digunakan sebagai kontrol dan diambil sampelnya setiap minggu selama total 5 minggu. Nah, pada saat itu jus sudah jelas rusak. Semua eksperimen dilakukan dalam rangkap 3. Alternatif ini memerlukan waktu pemrosesan yang paling singkat, tetapi tekanan tinggi di atas 600 mP mungkin secara komersial tidak diinginkan karena peralatan yang lebih mahal diperlukan untuk terus beroperasi pada tekanan ringan, memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama, minimal 5 menit. Irwin Olson pada tahun 1994 itu mengeksplorasi kombinasi tekanan 400 dan 600 mPa dan suhu proses itu 20 sampai 60 Celcius dan pengaruhnya terhadap pengurangan aktivitas PME dalam jus jeruk dari varietas yang berbeda. Untuk mencapai pengurangan aktivitas PME yang substansialnya itu 90% pada 400 mPa. Suhu proses 40 atau 60 Celcius diperlukan, tergantung pada variasinya. Makanan dan sifat fisik pemrosesan tekanan tinggi jus jeruk. Apakah suhu meningkat ini mengganggu rasa dan rasa jus jeruk yang segar? Perlu diteliti. Perawatan pada 600 mPa dan suhu proses 220 Celcius itu membutuhkan waktu pemrosesan 1 hingga 2 menit. Hal ini dapat dikurangi hingga 20 detik dengan meningkatkan suhu hingga 40 Celcius. Kondisi ekstraksi di bawah industri kantung jus hancur dan partikel pulp halus ditemukan dalam jus. Menambah rasa di mulutnya ini bisa menguntungkan untuk produk jus dengan bubur tambahan untuk mempasteurisasi panas pulp sebelum menambahkannya kembali ke jus yang diikuti dengan HPP. Proses seperti itu selanjutnya dapat mengurangi tingkat PME sisa tanpa mengurangi rasa jus jeruk segar. Membutuhkan tingkat tekanan minimal 500 mPa untuk mengurangi aktivitas PME secara memadai. Inaktivitas PME dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan kombinasi perlakuan tekanan dengan panas ringan hingga 50 Celcius dan perlakuan thermal pulp sebelum HPP jus dengan pulp tambahan HPP pada 800 mPa dan 25 Celcius selama 1 menit dan penggunaan pulp yang dipasteurisasi secara thermal menghasilkan tingkat aktivitas PME sisa terendah sejumlah 3,9%. Studi masa simpan jus yang dirawat di bawah kondisi ini itu mengungkapkan bahwa jus jeruk olahan bertekanan tinggi mempertahankan kualitasnya yang segar untuk beberapa bulan saat disimpan di bawah lemari es. Terima kasih.